90,2 Serambi FM, Syederon, selamat pagi saya ucapkan untuk Anda. Alhamdulillah, seperti biasa kita bisa kembali lagi untuk berbincang dalam program Bedah Kitab Indatu spesial di hari Sabtu di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan ya. Tepatnya di hari ini tanggal 9 Mei 2020. Dan tentunya juga kami mengucapkan juga duka cita kepada saudara-saudara yang sudah terdampak ataupun juga rumahnya sudah terkena banjir dan sebagian yang juga mengungsi. Semoga juga air bisa surut dan kita juga tetap bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Amin. Dan alhamdulillah juga saudara seperti biasa kami juga turut mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami dalam program Bedah Kitab Indatu di 0651 637 172 atau di 0811 68 90 20. Dan selain itu juga Anda bisa mendengarkan langsung melalui perbincangan kita melalui live streaming di www.serambifm.com atau juga langsung menyaksikan video streaming kita melalui Facebook Radio Serambi FM. Dan alhamdulillah pagi hari ini juga sudah hadir seperti biasa Bapak Tarmizi Hamid yang tahu ini merupakan Cik Midi. Mungkin Anda lebih mengenai Cik Midi ya, yang merupakan pemerhati sejarah dan juga kolektor manuskrip Aceh. Selamat pagi Cik Midi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Cik? Alhamdulillah sehat. Kondisi rumah aman Cik dari banjir? Aman dari banjir. Alhamdulillah. Semoga kita juga berharap hujannya bisa reda Cik ya. Dan saudara-saudara lain juga bisa aman begitu rumahnya. Baik, nah Cik, pagi hari ini kita akan berbincang mengenai tema yang tidak kalah menariknya terkait juga dengan sistem pemerintahan ketatanegaraan juga begitu ya, Mekuta Alam warisan ketatanegaraan Aceh yang kosmopolitan. Nah, kalau kita berbicara mengenai ketatanegaraan Aceh zaman dahulu kemudian Aceh dengan zaman sekarang, sekilas apa sih Cik bedanya begitu? Menurut Anda seperti apa? Silakan. Selaku seorang pemerhati sejarah juga ini. Baik, terima kasih banyak. Judul yang mungkin yang menarik ya untuk pagi hari ini, Mekuta Alam warisan ketatanegaraan Aceh yang kosmopolitan. Di samping ini manuskrip Aceh kan banyak sekali peninggalannya, di samping manuskrip keagamaan lain. Jadi manuskrip politik tata negara juga tidak kalah dalam diproduksikan pada abad-abad yang lalu oleh para ulama kita, para intelektual yang ada di Aceh. Ya, ketika ditanyakan tadi bagaimana perbedaannya orang-orang tua kita dulu dengan sekarang, kalau kita lihat dari manuskrip ya jauh sekali berbeda. Beliau-beliau itu sangat potensial dalam penulisan manuskrip, apalagi dalam bulan-bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan ini di Aceh dulu paling sibuk untuk menulis berbagai macam manuskrip. Bukan sibuk untuk istirahat tidur begitu Cik ya. Ibadah untuk menulis kitab-kitab yang dibutuhkan, yang disuluh oleh para raja-raja yang ada di Aceh. Ya, saya kira kanun Mekuta Alam ini sangat visioner, sangat memandang. Artinya dengan lintas batas waktu yang tidak terjangkau arah pemikiran dari kanun Mekuta Alam ini. Sudah sangat luar biasa ya orang-orang dulu dalam menyusun suatu kitab perundang-undangan untuk negerinya, begitu lengkap ya, begitu mengarah ke semua aspek kehidupan masyarakat Aceh pada tempo dulu. Ya, ingatan sejarah Aceh ya pada abad-abad ke-17 itu merupakan puncak dari gilang gemilang kerajaan Aceh Darussalam, tepatnya masa Sultan Iskandar Muda. Masa Sultan Iskandar Muda Mekuta Alam. Maka dinamanya kanun ini adalah kanun Mekuta Alam. Sebelumnya juga sudah punya kanun ini. Jadi kanun Tazkirah Tabakat, nama kanun yang pertama. Kemudian kanun Mekuta Alam juga, kanun Mekuta Alam ini juga sering disebutkan oleh orang Arab, orang-orang dari luar daripada Aceh sebagai kanun Al-Aisi, kanun Aceh, kanun Aceh.
kanun ASI. Jadi kanun-kanun ini sudah beberapa kali ditulis ulang. Jadi dirubah-rubah, punya perubahan, dikaji ulang kembali, kemudian yang perlu ditambah untuk sesuai dengan kebutuhan zamannya dan sesuai dengan kebutuhan pemimpinnya, rajanya. Misalnya sebagai ratu di Aceh, ada 4 ratu yang memimpin di Aceh. Mungkin ini ada amodemen tersendiri, ada perubahan-perubahan dalam kanun ini. Ya, dalam memori masyarakat Aceh, Sultan Agung inilah, Sultan Iskandar Muda, yang berjasa membawa kerajaan Islam ke puncak kejayaan di semua lini aspek kehidupan masyarakat Aceh pada era tersebut. Jadi sebuah kerajaan Islam yang berciri khas keacehan, yang dicapai oleh Aceh pada saat itu meliputi dimensi termasuk politik, ekonomi, agama, dan tata negara telah mampu yang signifikan muncul sebagai kekuatan baru dalam kemajuan yang sangat teruji. Aceh telah mampu melakukan kontrol politik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bukan aktif bidang agama aja. Jadi tapi semua lini tata negara dan politik yang memang yang sangat signifikan di sini adalah politik, diplomasi politiknya. Masa Sultan Iskandar Muda. Jadi kontrol politik baik Nusantara maupun di luar Nusantara maupun Asia Tenggara. Contohnya, kontrol politik contohnya, Aceh bisa berhubungan dengan Turki begitu dekat, begitu akrab, seperti anak dari Turki sendiri. Berarti seperti anak dan orang tua, seperti adik dengan abangnya. Bagaimana diplomasi yang sangat handal, tidak begitu serta-merta sebuah negara memberikan marwahnya kepada Aceh. Mana marwahnya? Bendera dikasih kepada Aceh. Bendera Turki dikasih ke Aceh. Apabila ada sesuatu hal di laut, ya, ini bendera Turki dinaikkan. Artinya Turki segala-galanya untuk Aceh. Memberikan perlindungan dan kekuatan, kemajuan senjata pada saat itu adalah Turki. Jadi memberi dukungan, perlengkapan persenjataan untuk militer Aceh memang sepenuhnya dari Turki. Aceh sendiri memberi kepada Turki adalah berupa pertukaran ulama, ya, pertukaran intelektual, dan memberi hasil daripada rempah-rempah yang dihasilkan dari Aceh. Ya, karena kita tahu Aceh sangat terkenal, sangat terkenal dengan lada dulu. Maka di Turki dikenal dengan ada meriam lada si Cupa. Jadi lada yang paling diharapkan dari Turki untuk Aceh. Kemudian satu lagi, kontrol politik yang dilakukan oleh masa era Sultan Iskandar Muda yang dibuat kanun ini lebih lengkap lagi adalah kontrol politik dalam pendudukan Aceh terhadap Malaysia. Ini luar biasa. Ke Malaka beberapa kali kedudukan adalah dengan utamanya adalah mengusir Portugis di Malaka. Untuk apa diusir Portugis di Malaka? Karena keberadaan Portugis di Malaka mempengaruhi saudaranya yang beragama Muslim. Jadi orientasinya itu. Jadi tidak membiarkan saudara Muslimnya masuk Portugis di situ, mempengaruhi agama-agamanya. Kemudian jalur yang paling strategis, jalur emas pada saat itu adalah Selat Malaka. Jadi Selat Malaka dilakukan oleh dagang Aceh atau Aceh Mendagang adalah daerah-daerah prioritas yang sangat sentral dalam perdagangan Muslim dari Aceh. Jadi takut terganggu pembayaran UPT pajak dari hasil rempah bumi di Aceh untuk disetorkan ke kerajaan Aceh Darussalam terganggu dengan kehadiran Portugis di Malaka. Disitulah terjadi penyerangan beberapa kali ke Malaka.
Kemudian ekspansi militernya di Malaka itu adalah yang hebat sekali, yang diakui oleh negara-negara luar pada waktu itu. Kemudian dalam Nusantara sendiri, Aceh juga pernah ekspansi militernya, kontrol politiknya, mengusir Portugis di Demak dan Jepara. Jadi orang Jepara, kerajaan Demak, Jepara, Aceh datang ke sana membantu kerajaan Jepara dan Demak untuk mengusir Portugis. Jadi kontrol politik, cara orang Aceh berpolitik dan lihainya diplomasi telah ditunjukkan pada abad ke-17. Nah, Mukuta Alam inilah yang dikatakan dengan kanun perundang-undangan Kerajaan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda sampai Sultan Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh terakhir. Yang ke-34 gitu, Cik. Iya. Sebuah kanun Aceh Darussalam atau Sultan sering menyebut dengan kanun Al-Aisi. Di luar negeri memang populer dengan kanun Al-Aisi, tapi isinya juga sama seperti yang saya katakan tadi. Baik, nah Cik, ini kalau tadi dari seperti penjelasan Anda bahwa mesranya hubungan antara Aceh dengan Turki, Aceh dengan Malaka, bahkan Aceh juga dengan kerajaan Jepara dan Demak begitu pada saat itu. Apa sih menurut Anda yang melatar belakanginya begitu sehingga mungkin sekarang juga bisa kita contoh, kita implementasikan ke ketatanegaraan kita yang saat ini begitu, Cik. Menurut Anda apa sih poinnya yang dimiliki Aceh pada saat itu sehingga ya sangat mesra sekali diterima oleh negara-negara yang lain begitu? Ini seperti apa? Baik. Aceh pada prinsipnya dia sangat terbuka dan bersahabat, dan Aceh punya karakter itu suka membantu, sering bergotong royong, rabati ratahayu, saling membantu kepada saudaranya. Aceh sangat karena Turki sendiri adalah pada waktu itu adalah kerajaan Utsmani, memang kerajaan Islam. Jadi sangat karena dia kekuatannya mampu, negaranya mampu, dipisahnya mampu, dan hasil limpah, hasil alam yang sangat berlimpah itu yang memang punya kemampuan yang tinggi untuk membantu negara-negara lain. Ya, tujuannya Aceh ya, membuat hubungan, mengklaim Pariaman, Riau, Batak, Sumatera Utara. Untuk Aceh ini adalah memang tujuannya adalah untuk mengusir Portugis. Mengusir Portugis, mengusir para penjajah, dengan tujuan utama Sultan Iskandar Muda adalah untuk memperluas wilayah kekuasaan. Nah, untuk memperluas wilayah kekuasaan, kira-kira mana saja yang menyangkut wilayah kekuasaan? Tahan dulu, Cik, kita nanti akan bahas di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda Syedaralun juga yang penasaran kira-kira wilayah Kesultanan Aceh meliputi apa saja sih pada masa dahulu begitu. Kita ingin tahu betapa jayanya Aceh di masa lampau, dan kita berharap untuk generasi sekarang juga bisa mengingat atau minimal yang belum tahu bisa menambah pengetahuannya. Pastikan jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana. Serambi FM. .2 Serambi FM Syedarul, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bedah Kitab Indatu dengan tema kita Mukuta Alam, Warisan Ketatanegaraan Aceh yang Kosmopolitan. Dan pastikan juga Anda bisa bergabung bersama kami di 0651637172 atau di 0811689020. Dan kami ucapkan juga selamat bergabung untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung melalui live streaming di www.serambifm.com atau juga yang menyaksikan langsung melalui Facebook kita, live Facebook ya, di Radio Serambi FM. Dan juga masih bersama dengan Cik Midi di pagi hari ini. Nah, Cik, tadi sebelum kita break, sebelum iklan, Anda mengatakan bahwa luas sekali wilayah Kesultanan Aceh. Nah, kira-kira wilayah Kesultanan Aceh itu meliputi apa saja sih, Cik? Begitu, maksudnya daerah mana-mana saja begitu? Ya, baik.
wilayah Kesultanan Aceh, terutama di Acehnya sendiri, dia dibagi-bagi pantai barat, selatan, pantai timur, itu juga tercantum dalam Kanun Mukhtar Alam LIC. Itu tercantum. Kemudian sampai dia ke Malaka, ke Malaysia di sana. Kemudian Aru, kemudian Deli, Pariaman, Padang, nah itu berada dalam kekuasaan Aceh. Jadi ada negeri-negeri yang sudah ditaklukkan. Jadi masing-masing daerah itu dinamakan dengan pemerintah daerah dulu. Jadi pemerintah pusatnya tetap di Kutaraja, di Banda Aceh. Jadi tugas di situ semua adalah tugas-tugas daripada Wali Nanggro, ya, untuk mengambil seluruh hasil alam, upeti dari semua pendapatan hasil alam untuk dikirim ke Banda Aceh, ya gunanya ya untuk rakyat, ya gunanya membeli persenjataan dan sebagainya untuk meneruskan operasional dari tata negara Aceh Darussalam itu di masa Sultan Iskandar Muda. Jadi semua aspek kehidupan, ya, ilmu pendidikan, daya dan semua menjadi puncak dari segala-galanya. Makanya Aceh mencapai kejayaannya yang sangat tinggi itulah pada saat Sultan Aceh, ya, Sultan Iskandar Muda. Baik, Najib, kalau kita berbicara mengenai ketatanegaraan zaman dahulu begitu ya, yang sangat terkenal begitu, apalagi juga mungkin kalau kita baca manuskripnya mungkin tidak bisa kita bandingkan dengan yang sekarang begitu sempurnanya begitu komplitnya yang dibuat sedemikian rupa begitu. Nah, di dalam manuskrip tersebut ataupun juga di dalam Kanun Mukhtar Alam tersebut mengenai rukun-rukun negaranya ini biasanya terdiri dari apa saja? Baik. Kanun Mukhtar Alam yang pertama itu bersumber utamanya dari Al-Quran dan Hadis, Ijma Ulama dan Qiyas. Jadi seperti saya katakan, asal mula dari kanun ini adalah Tazkirah Tabakat, jadi kitab pedoman pemerintah Aceh, kitab pedoman pemerintahan perdana kerajaan Aceh Darussalam sebelum adanya Sultan Iskandar Muda. Jadi berubah-berubah, disalin-salin ulang. Kemudian yang disusun oleh Syekh Abdullah Aisy seiring dengan pembentukan Kerajaan Aceh Persatuan. Kerajaan Aceh Persatuan. Jadi seluruh raja-raja kecil dikumpulkan dan bersatu menjadi Kerajaan Aceh Darussalam yang berpusat di Kutaraja, Banda Aceh sekarang. Dengan raja pertama seperti kita tahu bersama, Sultan Ali Ibrahim Mugayasa. Kemudian inilah kitab undang-undang Kanun Mukhtar Alam LIC terakhir dilakukan penyalinan ulang menjadi atas dasar dari Kanun Mukhtar Alam LIC oleh Tengku Dimulik dan segala komentarnya dalam Syarah Tazkirah Tabakat. Jadi ini diperbanyak, ditulis kembali oleh juga dari keturunan dari raja dari Arab yang pernah menjadi sultan di Aceh, yaitu Tengku Dimulik tadi. Jadi beliau menulis kembali komentar yang sekarang inilah Kanun Mukhtar Alam sudah bisa dicetak. Jadi walaupun tidak lengkap, jadi sudah bisa dilihat-lihat bagaimana perbandingan, bagaimana kita bisa katakan visioner yang sangat lintas batas, bagaimana bisa kita katakan sangat kosmopolitan dari susunan politik tata negara tersebut. Nah, ini yang Kanun Mukhtar Alam LIC ini yang kita kenal sekarang itu adalah mempunyai 16 bab dan 120 pasal. Dalam deskripsi itu yang ditanyakan tadi adalah mengenai kanun ini adalah mengenai rukun-rukun negeri Aceh yang tercantum dalam Kanun Mukhtar Alam ini. Jadi akar dari kanun ini adalah syariat Islam
yang seperti saya katakan tadi, yang bernafaskan Al-Quran. Nah, selanjutnya mengenai misalnya sepenggal banyak bab, tadi saya katakan 16 bab, 120 pasal. Sepenggal dari bab-bab tersebut misalnya menetapkan ada 4 hukum bagi kerajaan Aceh Darussalam. Apa saja itu, Cik? Hukum yudikatif dipegang oleh Qadi Malikul Adil. Kekuasaan adat atau eksekutif dipegang oleh Sultan. Kekuasaan kanun legislatif dipegang oleh Majelis Mahkamah Rakyat atau yang sekarang dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Jadi dan kekuasaan resam dipegang oleh penguasa tunggal, penguasa langsung, Sultan sendiri. Itu ada masanya, yang dipegang oleh Sultan, misalnya sebagai resam itu menjalankan itu dalam seperti negara dalam keadaan darurat. Nah, itu diambil langsung. Kemudian dalam menjalankan 4 jenis hukum ini, kanun ini menetapkan di mana raja dan ulama menjadi dewi. Jadi dewi tunggal, ya, tidak boleh bercerai karena dalam kanun ini tertera sendiri ulama dengan raja atau rais tidak boleh jauh dan bercerai. Sebab jikalau ulama bercerai dengan rajanya sendiri, niscaya binasalah negeri ini. Karena pada dasarnya ini menggunakan syariat Islam, konsep dasarnya. Kemudian seperti ditanyakan tadi, rukun kerajaannya, bahwa Kanun Mahkota Alam menetapkan 4 rukun kerajaan Aceh. Pedang. Jadi ada pedang keadilan, jadi disimbolkan dengan pedang keadilan. Jika tiada pedang, maka tiada kerajaan. Nah, itu konsep dasar dari kanun ini. Kemudian yang kedua, kalam. Kalam, jika tiada kitab dan undang-undang, maka tiada kerajaan. Kemudian yang ketiga, ilmu. Jika tidak mengetahui ilmu dunia dan akhirat, tidak bisa mengatur kerajaan atau mustahil. Keempat, kalam. Jika tidak ada bahasa, maka tidak bisa berdiri kerajaan. Baik. Itu 4 dari pilar dari rukun Aceh Darussalam. Mulai dari pedang keadilan, yang tercantum dalam Kanun Mahkota Alam. Baik. Kemudian dari 4 rukun kerajaan Aceh tadi, ya, mengharuskan di kanun itu ditegaskan, diharuskan keempat disiplin ilmu ini harus dipegang oleh Sultan. Walaupun harus dikuasai, walaupun ini bersifat keturunan monarki, harus dikuasai. Kalau tidak bisa, harus digantikan kepada keturunan yang lain. Misalnya tadi pedang, harus ada ilmu yang bisa memegang pedang. Tidak boleh sembarangan. Tidak bisa sembarangan. Jadi simbol ini harus ada ilmu bisa memegang perang. Berarti ini adalah ilmu militer, ilmu persenjataan. Jadi harus mahir. Ya, apalagi pada zaman itu banyak sekali penjajahan, penyerangan terhadap Aceh. Kemudian yang kedua, yang tadi ada kalam kitab, harus ada ilmu untuk bisa menulis itu. Jadi setelah dikasih rukun 4 itu, siapa yang akan duduk di situ harus menguasai keempat-empatnya itu. Harus bisa ilmu untuk bisa menulis. Kemudian ilmu bisa menyusun dan mengatur negeri. Yang keempat, ilmu bahasa. Dia harus mempunyai ahli bahasa. Dia pandai berbahasa Arab, pandai berbahasa misalnya bangsa apa saja yang ada di Aceh, dia harus pandai menguasai. Berarti ada 4 begitu, Ci, mulai dari segi militernya mungkin untuk mengatur taktik mengusir para penjajahan, kemudian juga bagaimana cara legal draftingnya, mungkin kalau sekarang kita menulis undang-undang begitu, Ci, ya. Kemudian juga belum lagi ilmu dunia yang akhirat, tentunya juga di akhiratnya juga memang harus berdasarkan syariat Islam. Kemudian juga ada kalam bahasanya. Nah, kalau kita berbicara juga mengenai bahasa, ini kan sangat menarik, J. Apalagi tadi Anda menyatakan bahwa kerajaan Aceh itu kan
wilayah kesultanan itu sangat luas, meliputi Padang Pariaman tadi juga, bahkan ada yang di Malaka. Bahasa persatuan ataupun kesatuan yang digunakan itu bahasa apa? Apakah bahasa Aceh? Baik, begitu? bahasa di dalam kanun Mukhota Alam, bahasa yang digunakan di Aceh, bahasa resmi nasionalnya, bahasa resmi negeri Aceh Darussalam itu ada 3. Bahasa Arab untuk agamanya. Oke. Nah, jadi Sultan harus pandai Arab. Jadi karena memang itu yang ditetapkan, dipertegaskan dalam kanun Mukhota Alam. Bahasa di situ harus mempunyai ilmu bahasa. Jadi karena di Aceh ada 3 bahasa nasionalnya, bahasa Arab untuk agamanya, Sultan harus menguasai itu. Kemudian bahasa Melayu untuk diplomasi, untuk transformasi, untuk bahasa, kalau kita sekarang katakan bahasa internasional, bahasa Melayu, bahasa pengajian dalam istilah manuskrip. Jadi sebagai bahasa diplomasi antar bangsa dari Aceh. Kenapa begitu? Karena kitab-kitab yang kita dapatkan di luar negeri yang dari Aceh juga semua yang berbahasa Melayu dan Arab. Semua berbahasa Melayu. Jadi bisa dikatakan bahasa Melayu sudah dikenal pada era-era tersebut begitu luas di mancanegara, di luar negeri. Kemudian bahasa yang tidak diketahui oleh penjajah, bahasa orang Aceh satu lagi adalah bahasa Aceh sebagai bahasa nasionalnya, sebagai bahasa ibunya, ya, sebagai bahasa sehari-harinya, bahasa lokal. Tapi orang Aceh pada saat itu jarang menggunakan bahasa Aceh. Kenapa sih alasannya? Lebih kepada Arab. Begitu perbandingan dengan era sekarang. Era dulu Aceh, Kesultanan Aceh, masa Kesultanan Aceh, anak-anak SMP sehari-hari sudah berbahasa Arab. Karena itu bahasa keseharian juga. Bahasa keseharian juga bahasa Arab di Aceh. Jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana perbedaan antara zaman Kesultanan Aceh dulu dengan sekarang, sangat jauh berbeda. Aceh dulu sudah mengembangkan konsep visioner yang kosmopolitan untuk ke depan, yang tiada batas, yang artinya tidak punya waktu lintas batas, baik intelektual ulamanya itu, ya, jadi lintas batas. Jadi potensial ulama yang dilahirkan pada abad-abad kerajaan Aceh Darussalam itu lintas batas dan lintas zaman. Gimana lintas zaman? Abdul Rauf sudah 4 abad sudah meninggal dunia. Abdul Rauf, Tunku Syah Kuala, Nurdin Ar-Raneri, Syekh Hamzah Al-Fansuri, Samsudin As-Sumatrani, Fakih Jalaluddin, Muhammad Khatib Langgin dan sebagainya. Banyak ulama-ulama hebat yang ada di Aceh yang sangat potensial menulis manuskrip. Tapi 4 abad mereka sudah tidak ada lagi, tapi sampai sekarang dibicarakan, tidak habis-habis dibicarakan. Di semua kampus, ya, di semua kampus Islam di dunia tidak habis untuk mencari referensi dari seorang Syekh Abdul Rauf, dari seorang Nurdin Ar-Raneri, dari Hamzah Fansuri. Jadi dunia sangat berkembang jauh ke depan. Jadi syekh-syekh ini terus diperdebatkan. Jadi disinilah saya katakan bahwasanya produk dari karya-karya masa lalu yang masterpiece, ya, yang masterpiece yang luar biasa itu, yang lintas zaman itu dibicarakan. Oke, terbukti hasilnya. Terbukti begitu. hasilnya dan dibicarakan. Kenapa? Karena dia meninggalkan bukti dan karya yang luar biasa. Baik, menarik sekali Cik. Tentunya juga kita akan melanjutkan perbincangan ini di segmen akhir begitu nantinya dalam program Bedah Kitab Indatu. Dan untuk Anda Syederon jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana. Serambi FM. 90,2 Serambi FM Syederon, terima kasih Anda masih bersama kami dalam segmen akhir dalam program Bedah Kitab Indatu.
dengan tema kita yaitu Mahkota Alam, Warisan Ketatanegaraan Aceh yang Kosmopolitan. Dan masih bersama Cik Midi di pagi hari ini. Nah, tadi banyak sekali yang sudah kita bahas ya, mulai dari sistem pemerintahan atau sistem ketatanegaraan,nya, kemudian juga mulai dari rukun-rukunnya, wilayah kesultaannya, bahasa yang digunakan dan lembaga-lembaganya juga tadi sudah dijelaskan. Ada yang eksekutif, yudikatif kalau bahasa kita yang sekarang begitu. Nah, kira-kira nih Cik, mengingat waktu kita juga singkat sekali begitu, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari warisan ketatanegaraan yang sehingga nantinya bisa juga kita ambil dan kita implementasikan ke sistem kita yang sekarang begitu. Ini seperti apa? Apakah menurut Anda masih bisa warisan ketatanegaraan dahulu kita implementasikan ke sekarang? Seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Bagus itu. Ya, tidak salahnya ya. Jadi kedua ilmu ini, ilmu masa lalu dan ilmu masa kini dipadukan. Jadi diambil yang sesuai dengan kanun Mahkota Alam juga begitu. Jadi sering dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan dari zaman itu sendiri. Saya sangat setuju kalau Aceh ini kan dia salah satu provinsi di Indonesia yang bersyariat Islam yang luar biasa, sambutan dari negara-negara Islam lainnya. Aceh ini sendiri berprinsip ya harus seperti ini karena berlandaskan kepada Al-Quran semua. Jadi seperti kanun ASI ini menetapkan bahwa karena ini bersumber dari Al-Quran, jadi menetapkan sultan dulu. Jadi dia berbicara dengan sultan aja dulu, sebelum yang lain. Dia menetapkan sultan bahwa jika pertama raja itu harus berilmu dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, kuat iman, takut kepada Allah, malu kepada Rasul Allah, dan serta mengerjakan syariat Nabi. Nah, ini kanun yang diperintahkan kepada gubernur sekarang misalnya. Kanun yang diperintahkan kepada gubernur sekarang, dimisalkan ya. Kemudian beramal soleh, keempat berbuat adil kepada sekalian rakyatnya, kelima melawan nafsu setan, keenam maksud selamat dunia, bahagia dunia dan akhirat. Kemudian dibalikkan, jika raja zalim, maka yang pertama jahil perbuatannya. Itu jawabannya tadi. Kalau raja itu zalim, jadi perbuatannya adalah jahil. Kemudian yang kedua, fasik dan daib. Fasik dan daib daripada imannya. Kemudian yang ketiga, asi kepada Allah dan zalim hukumnya. Keempat, beramal dengan amalan maksiat. Dia beramal tapi dengan amalan maksiat. Kelima, menurut hawa nafsu setan. Keenam, maksud selamat di dunia saja. Itu kalau sultan zalim. Jadi maksudnya mereka bermain di dunia saja. Kemudian kalau kita kembalikan sekarang, kita cuma 5 tahun. Jadi kebutuhannya hanya sampai 5 tahun itu. Tapi rakyat menanti yang paling komprehensif, yang paling terjamin semuanya. Nah, saya kira untuk membahas kanun-kanun ini butuh waktu yang lama, yang begitu sangat lama karena banyak pasal, ya, banyak bab. Tapi ini adalah permulaan aja yang dibahas. Ini belum dibahas yang paling menarik lagi, gelar ada di dalamnya, gelar oleh balang itu. Kemudian mahkamah yang ada di dalam itu, lembaga-lembaga negara yang ada di dalam, karena mengingat waktu yang demikian sempit ya. Tapi kalau ada waktu bisa kita gelar, misalnya gelar kehormatan, gelar raja, gelar jabatan, gelar kehormatan gelar karena jabatan di samping raja, gelar kehormatan di samping gubernur sekarang asisten 1, asisten 2. Nah, karena di Aceh bukan begitu. Karena jabatan di samping sultan kemudian gelar Sultan Alauddin, kepala agama Khalifah Allah, itu gelar. Alauddin itu gelar. Nanti dia kepala agama. Khalifah Allah kepala pemerintahan tertinggi di Aceh. Kemudian ada gelar Bangka Bumi. Bangka Bumi itu Perdana Menteri. Kemudian ada Kadi Madikul Adil, Hakim Agung. Kemudian ada Waliul Mulki,
mufti besar. Jadi ini yang ada sekarang, kurukun Katibul Muluk yang ada sekarang, yang ada di Aceh kita. Jadi sekretaris kerajaan dulu. Nah, kalau kita misalnya lihat Katibul Muluk, kurikun Katibul Muluk sekarang, berarti dia sekda. Sekretaris daerah. Sekda dia, bukan wali nanggro. Berarti sekda dia. Sekretaris dari daerah. Ini sekretaris dari Sultan. Kemudian Syah Bandar, pengusaha pelabuhan, Bintara, ajudan Sultan. Jadi gelar-gelar itu semua paling banyak, kemudian lembaga-lembaganya paling banyak. Nah, perlu diingat semua gelar-gelar ini, Mangka Bumi dan semuanya, dan kanun-kanun Mukhota Alam Alaisi ini banyak dipakai oleh orang lain, negara lain sekarang. Terutama Pahang dan Brunei Darussalam memakai sampai sekarang. Gelar-gelar itu mereka yang pakai, kita tidak pakai lagi karena apa yang saya katakan tadi, ini sangat kosmopolitan, sangat komprehensif semua. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana para intelektual dulu dalam menyusun sebuah kitab undang-undang ketatanegaraannya yang begitu kosmopolitan, jauh lintas batas waktu visionernya ke depan demi anak cucunya yang hidup di Aceh Darussalam. Dia pikir kita tetap berada dalam lingkaran kerajaan Aceh Darussalam. Ulama-ulama dulu memang itu yang dipikirkan. Nah, mengingat waktu kita nih, Cik, sebagai closing statement singkat saja, apa yang ingin Anda sampaikan terkait juga dengan tema kita hari ini? Karena kanun ini sangat inspiratif, visioner, dan kosmopolitan, tanpa menafikan dari eksistensi dari konsepsi teoretikal kontemporer yang disajikan pada kanun ini, yang dibahas pada kanun ini, diharapkan dapat memperkaya khasanah sejarah ilmu tata pemerintahan, politik, sosial, kultur, ekonomi, dan semua aspek kehidupan lainnya sebagai kearifan dari sejarah peninggalan masa lalu, kearifan sejarah konsepsi yang substansif sebagai prinsip dasar kita untuk menjadi faktualitas kesejarahan sebagai sumber inspirasi dalam berbangsa dan bernegara yang akan datang. Baik, terima kasih C atas waktunya juga, atas ilmu pengetahuannya. Mungkin bagi saya pribadi yang tidak mengetahui akhirnya bisa tahu begitu dengan kita membedah kitab ini dan manuskrip yang sudah Anda sampaikan. Dan kita berharap juga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi C ya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Syederon, itu dia tadi yang sudah disampaikan oleh Cik Midi selaku pemerhati sejarah begitu dan juga kolektor manuskrip Aceh. Meskipun itu hanya sebatas warisan, kita berharap itu tidak hanya sebatas warisan begitu, tapi tetap bisa kita implementasikan. Apalagi tadi berdasarkan syariat-syariat Islam begitu yang sangat kental, yang tentunya juga akan membawa hidup kita jauh menjadi hidup yang lebih sempurna dan juga terarah lagi. Terutama juga bagi sistem pemerintahan yang harus bersih, yang mengacu kepada syariat Islam, syariat Allah. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, tetap terus stay tune karena kita akan kembali ke program Sensasi Aceh Melayu.